Mungkin untuk selanjutnya, bagaimana sih caranya Bapak bisa mendapatkan modal untuk membangun wirausaha yang Bapak rintis saat ini? Karena saya bukan orang yang dari berada, berarti kan usaha tanpa modal ya, sebut saja seperti itu. YouTube modalnya adalah suara, modalnya adalah bahasa penyampaian. Daftarnya gratis, buat videonya juga gratis. Tapi duitnya pasif, tiap bulan datang terus. Berarti saya gunakan usaha tanpa modal. Saya pernah baca artikel bahwa usaha tanpa modal salah satunya adalah dengan menjadi pembicara. Ketika saya seorang broadcaster di YouTube atau bahasa lain YouTuber, tapi kan saya seorang pembicara dong. Saya cuma modal suara, dapat duit, gitu ya. Nah, Ya. lalu pembicara kedua adalah contoh pembicara. Saya jadi mentor dong. Saya jadi mentor di kursus saya. Berarti kan orang itu beli karena bahasa saya, karena bahasa pelayanan saya. Apakah mereka beli karena saya instalkan softwarenya? Tidak. Softwarenya itu bisa dibeli di mall-mall bajakan-bajakan gitu 30.000 gitu ya. Nah, tapi kursus saya waktu itu masih 500.000. Karena mereka beli dari mereka membeli pelayanan saya, mereka beli bahasa saya. Lalu modal yang saya dapat itu saya putar. Misalkan beli komputer, upgrade spek komputer supaya bisa buka kelas dengan program yang speknya lebih tinggi, supaya kerjanya lebih lancar. Karena bulan lalu saya dapat kerjaan banyak dan kursus online jalan, kursus offline juga jalan, akhirnya saya dapat omset yang cukup. Saya sisakan dari omset itu untuk ngurus izin. Saya buat badan usaha dan saya urus izin. Nah, jadi awalnya memang tanpa modal, gitu. Blog, maksudnya website saya .com itu berbayar ya, domain.com itu berbayar. Awalnya saya kan blogspot, timbalkomet.blogspot.com, yang gratis dulu dong, yang tanpa modal. Tapi ketika usaha ini besar dan YouTube juga ngasih pasif terus, pasif sekian, domain.com berapa sih harganya? 125.000 per tahun. Penghasilan YouTube, YouTube $50 atau senilai sekitar 800.000 per bulan. Berarti nggak rugi dong kalau saya beli domain.com 125.000 per tahun. Apa gunanya .com? Gunanya .com pertama reputasi. Ketika kita punya website.com, maka itu beneran website. Itu sungguh-sungguh. Oh, nggak, ini website coba-coba, habis itu besok tutup. Besok itu sudah nggak ada lagi. Begitu cara saya itu apa mendapatkan ya. Kalau mendapatkan sebenarnya sebagian hasil, sebagian ada kan gini ya, pinjam baru buka warung gitu ya, pinjam beli gerobak untuk jual. Itu bagaimana cara mendapatkan modal. Saya dimulai dari tanpa tanpa modal. Begitu. Baik, Pak. Jadi tanpa modal ya, bisa dibilang. Ya, bisa dibilang seperti itu. Mengapa usahanya bidang perencanaan? Karena kalau bidang kontraktor, pertama saya harus punya relasi toko bangunan yang bisa saya hutangin. Itu kalau tanpa modal. Kalau kita nggak punya relasi, kita harus punya modal dong buat beli material kalau kontraktor. Kontraktor renovasi doang deh. Kita mau beli pasir, kita harus modalin dulu dong ke toko bangunan. Misalkan yang punya rumah belum ngasih duit. Nah, artinya kontraktor lebih banyak modal. Nah, kalau di bidang perencanaan, modalnya mikir doang dong. Makanya sekolah yang pinter, biar bisa merencanakan. Kalau sekolahnya nggak pinter, cuman bisa ngitung RAB doang, cuman bisa baca gambar doang, akhirnya kalau nggak jadi pengawas, ya kontraktor. Itu doang. Gitu sih. Baik. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya, mungkin ada saran dari Bapak nih untuk kami sebagai mahasiswa yang insya Allah dan amin jadi calon wirausaha muda. Niat nggak sih? Niat nggak sih? Ya.
Saya awalnya juga nggak berpikir untuk berdiri sendiri seperti itu. Setelah wisuda ya saya tetap kerja dulu. Saya belum mau jalan. Tapi banyak orang-orang di sekeliling saya, kenapa kamu nggak berdiri sendiri aja? Kenapa kamu nggak buat CV sendiri aja? Kenapa kamu nggak bikin badan usaha sendiri aja? Toh kamu ikut sama orang semua yang ngerjain kamu juga kok. Maksudnya campur-campur gitu kan. Nah kalau kamu sudah bisa semua, ya sudah kamu kerjakan sendiri. Saya belum punya modalnya, saya belum punya relasi. Setelah saya kerja, setelah saya sambil kerja sambil berpikir usaha apa yang kira-kira bisa eh, saya rintis gitu kan. Ya akhirnya saya dapatkan setelah 2 tahun saya wisuda. Sarannya ya, sarannya eh, pertama memang modal jadi wirausaha itu ada dua ya. Secara secara konsep dasarnya ada dua. Pertama keterampilan, keterampilan atau kemampuan. Lalu yang kedua materi. Jadi tadi kemampuan kemampuan secara finansial, lalu juga kemampuan secara intelektual. Kemampuan intelektualnya didapatkan dari apa? Dari pendidikan akademik dong, plus pendidikan di luar. Artinya di luar kita juga bisa belajar sendiri dong. Misalkan kita dapat mekanika tanah pelajaran. Yakin tuh setelah kalian ikutin pelajaran mata kuliah mekanika tanah, terus setelah terjun di dunia kerja kalian akan advance mekanika tanah. Enggak. Artinya sisanya adalah yang harus banyak dipelajarin nanti harus terjun di dunia kerja. Ketika terjun di dunia kerja, oh ternyata gini toh hasil sondir tanah gitu kan. Oh ternyata begini cara menguji tanah. Oh ternyata gini cara perbaikan perkerasan tanah gitu. Oh ternyata begini struktural memperbaiki longsoran tanah gitu. Jadi secara intelektual kita juga harus bangun dari pendidikan akademik dan non akademik. Artinya yang memang kita harus explore sendiri, harus kita pelajari. Lalu yang kedua materi. Materi ya memang kita harus kerja dulu dong. Nah, jadi kata atasan saya dulu, ya kalau misalkan kita dilahirkan dari orang yang berada, berarti kan kita langsung punya modal nih. Berarti kan tinggal intelektualnya doang, tinggal belajarnya doang. Tapi ketika kita dari orang yang kurang berada, yang tidak berada, ya berarti kan harus kerja dulu untuk mengumpulkan beli komputer dulu, misalkan ya, beli komputer, beli kendaraan gitu, atau pengen usaha interior, paling nggak beli pickup atau apa gitu kan. Nah, akhirnya harus kerja dulu. Kerja dulu ya tadi fungsinya mengumpulkan modal plus mengumpulkan relasi.